Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya terkait dengan keutamaan doa dari orang tua. Istri saya mengalami mimpi papanya dan dia sedang berdua keluar rumah. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba banyak serigala hitam yang berkeliaran. Lalu salah satu serigala itu mengejar istri saya dan terlihat ingin menyerang istri saya, tapi papanya menolongnya. Papa dari istri saya itu memegang sebuah kayu, tapi kayu itu dijadikan senjata oleh papanya. Dan serigala itu sangat takut dengan senjata itu. Dan akhirnya istri saya dan papanya selamat. Lalu istri saya diperlihatkan ada seorang anak yang terkena gigitan serigala tersebut dan terluka. Dan di batin istri saya diberitahu ketika itu bahwa anak itu terluka karena orang tuanya tidak mempunyai senjata. Lalu istri saya terbangun. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami istri saya tersebut? Sebelum saya takwilkan tentang mimpi yang dialami istri saya itu, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Baik itu di dalam Al-Quran, bisa dibaca di dalam surat Yusuf, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Begitu juga contoh-contoh mimpi. Ada beberapa disebutkan di dalam surat Yusuf. Di antaranya adalah mimpi tentang takdir yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada surat Yusuf ayat 4. Dan di surat Yusuf juga terdapat mimpi yang dialami seorang raja Mesir dan dua orang tawanan yang berada di dalam penjara bersama Nabi Yusuf di kala itu. Yang kesemuanya adalah mimpi tentang takdir. Begitu juga mimpi difirmankan Allah di dalam surat Al-Anfal, As-Saffat, yang mana pada surat-surat itu adalah mimpinya para nabi. Termasuk di dalamnya mimpi dari Rasulullah SAW. Tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim banyak juga yang menjelaskan tentang mimpi. Yang salah satunya adalah diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi mimpinya orang soleh, orang mukmin yang soleh, itu adalah salah satu fasilitas dari 46 fasilitas yang dimiliki para nabi. Karena Nabi Muhammad SAW pun sering mendapatkan mimpi-mimpi, yang mana mimpi itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mimpi yang dialami istri saya, itu adalah mimpi petunjuk dari Allah, mimpi yang baik, mimpi kabar gembira. Visualnya tidak menggembirakan, tapi maksud dari kabar gembira adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang dimimpiin istri saya itu adalah tentang keutamaan doa orang tua terhadap sang anak. Hal itu terkait dengan hadis Nabi yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Beliau bersabda, doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang atau pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Di mimpi itu diperlihatkan visual bahwa ada serigala hitam yang berkeliaran yang ingin menyerang istri saya. Tapi papanya menolongnya dengan
kayu yang dijadikan senjata. Tapi simbol kayu sebagai senjata itu sebenarnya bukanlah sebenar-benarnya seperti yang divisualkan. Bukan kayu yang sebenarnya, melainkan adalah simbol dari doa dari orang tuanya. Karena di dalam mimpi itu sama halnya seperti halnya firman Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang terang benderang maknanya, mudah dipahami. Tetapi ayat yang mutasyabihat itu banyak maknanya, banyak kemungkinan-kemungkinan makna. Karena ayat-ayat yang mutasyabihat itu mengandung kalimat yang susah dipahami sehingga butuh alih tafsir. Begitu juga di dalam mimpi. Simbol-simbol mimpi itu ada kalanya seperti ayat-ayat yang muhkamat, terang benderang, tidak perlu ditakwil. Seperti halnya sudah pernah saya videokan, bagikan di channel ini tentang mimpi yang tidak perlu ditakwil dan mimpi yang perlu ditakwil. Sedangkan di mimpi yang dialami istri saya yang tadi saya ceritakan itu seperti halnya ayat yang mutasyabihat, perlu ditakwil. Karena apa? Mengandung makna yang tersembunyi di dalam visual mimpi itu. Kayu sebagai senjata bukanlah sebenar-benarnya kayu, tetapi itu adalah simbol dari doa, yang mana doa tersebut dilakukan oleh papanya, mendoakan istri saya dari kejauhan. Karena istri saya bermimpi ini ketika istri saya sudah menikah dengan saya, sudah keluar dari rumah orang tuanya. Makanya di visual mimpi ini disebutkan keluar dari rumah papa, bukan dari rumah saya. Artinya sudah keluar dari tanggung jawab dari orang tua terhadap anaknya. Ketika anak perempuannya itu menikah dengan orang lain, maka tanggung jawabnya sudah beralih kepada si suami. Nah, tapi orang tuanya masih bisa melindungi anaknya dengan doa dari kejauhan. Makanya di mimpi itu divisualkan papanya yang membawa kayu sebagai senjata itu bisa menghalau serigala-serigala tersebut. Di dalam mimpi hewan-hewan yang yang buas itu, seperti halnya serigala, singa, itu adalah simbol dari mara bahaya. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang bahayanya penyakit lepra. Ada hadis yang menyebutkan, larilah kalian dari kusta seolah melihat seekor singa. Di situ disebutkan seekor singa. Itu adalah simbol dari penyakit yang berbahaya, yang menular. Makanya divisualkan dengan hewan buas. Begitu juga yang dialami istri saya, serigala hitam. Itu adalah hewan yang membahayakan. Jadi di mimpi itu Allah memberikan petunjuk ketika ada musibah yang membahayakan istri saya, tapi istri saya selamat karena doa orang tuanya. Dan di mimpi itu juga disebutkan ada anak yang terluka karena apa? Orang tuanya tidak membawa senjata. Itu maknanya ada anak yang celaka, ada mendapat musibah karena apa? Salah satu penyebabnya adalah orang tuanya tidak pernah mendoakannya. Jadi sebagai orang tua yang memiliki anak, walaupun jauh dari anaknya, selamatkanlah anak-anak dengan mendoakannya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, doa itu adalah otaknya ibadah. Di riwayat yang lain, beliau bersabda, tidak ada yang lebih utama atau mulia di sisi Allah daripada doa. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, jangan sampai tidak pernah mendoakan untuk kebaikan anak-anak kita. Semoga mimpi ini yang dialami istri saya ini menjadikan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.